Selamat malam Pak Guru, saya Andreas SA dari kelas 11 IS2. Pada malam ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan imperialisme dan kolonialisme di Indonesia, di Eropa di Indonesia. Pertama, pengertiannya, kolonialisme ini adalah penguasa dari sebuah bangsa terhadap bangsa. Kolonialisme berasal dari kata kolonial yang berarti permukiman, tanah, wilayah. Jadi penguasaan sebuah bangsa atas bangsa lain adalah praktik kolonialisme. Sistem yang digunakan dalam menjalankan politik pendudukan adalah penjajahan tidak langsung. Contohnya Belanda yang awalnya dari perdagangan langsung menyebar menjajah Indonesia dari perdagangan ke militer, tapi tidak secara langsung, tapi pelan-pelan dan jadi. Lalu imperialisme adalah penguasaan wilayah oleh wilayah lain atau penguasaan negara oleh negara lain. Tetapi perbedaannya adalah sistem pemerintahannya itu penjajahan langsung. Berarti kebijakan dari penjajahannya adalah kebijakan dari negaranya. Contohnya Jepang. Ya, bisa dikatakan Jepang. Mengapa Jepang? Karena mereka menyerang langsung dari laut ke darat, langsung menyebar ke Indonesia ke seluruh penjuru. Bukannya pelan-pelan kayak Belanda gitu dari perdagangan ini langsung militer. Lalu imperialisme juga dibagi menjadi dua, yaitu kuno dan modern. Kuno terjadi pada saat sebelum revolusi industri dan tujuan mereka adalah 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Gold itu emas, glory itu adalah kejayaan atau kehebatan, gospel adalah penyebaran agama. Ya, contohnya itu digunakan oleh Inggris sama negara Eropa lainnya untuk menyebarkan agama mereka, yaitu agama Kristen, Katolik Roma juga. Lalu modern terjadi pada saat setelah revolusi industri. Tujuannya adalah kepentingan ekonomi. Mengapa? Karena pada saat suatu negara mengalami revolusi industri, mereka mengalami kekurangan bahan baku dan harus cari tempat baru untuk dikeruk bahan bakunya. Contohnya negara kita Indonesia kehabisan bahan baku besi. Nah, jadi akhirnya kita cari negara mana yang kaya akan besi, lalu kita jajah. Nah, baru setelah itu milik kita, baru kita keruk dia punya besinya dari sana untuk kepentingan kita sendiri. Jadinya seperti simbiosis pokoknya dia merugikan pihak yang satu tapi menguntungkan untuk dirinya sendiri. Lalu motivasi kedatangan bangsa Eropa di Indonesia itu adalah karena mereka mengalami kemajuan dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Lalu selain karena perkembangan ilmu dan teknologi, yaitu adalah karena jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani. Sebelum dikuasai Turki, Konstantinopel dikuasai oleh Roma kuno. Kota ini adalah pusat dagang, penghubung dunia barat dan timur. Setelah kota ini jatuh, Eropa kebingungan akan di mana mereka harus mencari rempah-rempah. Karena Eropa tidak boleh dagang di Konstantinopel yang membuat mereka melakukan penjajahan samudra. Dan akhirnya sampailah mereka di Indonesia. Lalu motivasi lainnya adalah semangat 3G tadi, yaitu gold, glory, gospel, dan terakhir adalah semangat conquesta, yaitu bangsa Eropa ingin menaklukkan kekuasaan Islam yang ada di seluruh dunia, dari Arab Saudi, dunia timur yang lain yang menjadi bagian dari agama Islam, lalu ke Indonesia, dan juga dia ingin bersaing dengan kerajaan Islam karena kerajaan Islam ini zaman dulu kan cukup besar. Ditambah juga kerajaan Eropa ini yang beragama Katolik, Kristen, dan juga Katolik Kristen Roma itu juga sama besarnya, dan mereka ingin bersaing. Mereka bersaing untuk menjadi yang terbesar di dunia pada saat itu. Lalu kedatangan bangsa Eropa di Indonesia bukan hanya Belanda, tapi dari dulu. Yang pertama itu adalah Portugis. Mereka datang ke sini hanya untuk mencari rempah-rempah.
Yang pertama kali datang adalah Bartholomeus Dias, tiba di Tanjung Harapan pada tahun 1487. Lalu diikuti oleh Vasco da Gama sampai Calicut di India 1498, bukan hanya di Indonesia tapi di negara lain ya. Saya lupa mengatakannya. Lalu Alfonso de Albuquerque tiba di Maluku tahun 1511. Lalu oleh Spanyol, Christopher Columbus sampai ke Amerika. Ya, dia adalah penemu benua Amerika sebenarnya. Ya, nggak bisa diketahui juga sih orangnya benar ada atau tidak. Ferdinand Magellan sampai ke Filipina. Lalu Sebastian Del Cano mendarat di Maluku pada tahun 1522. Spanyol bersekutu dengan Tidore untuk melawan Ternate yang didukung oleh Portugis. Jadi pada saat Spanyol ini mulai menjadi Indonesia, mereka ada konflik dengan orang-orang Portugis yang berakhir dengan mereka meminta bantuan dan bersekutu dengan Tidore untuk melawan Ternate yang didukung Portugis. Jadi karena mereka melihat juga Tidore dengan Ternate ini sedang berkelahi, jadi mulailah si Spanyol ini ajaklah si Tidore ini untuk bersekutu agar bisa melawan Ternate yang dibantu oleh Portugis. Lalu Inggris tiba di Maluku pada tahun 1577 di bawah pimpinan Francis Drake. Lalu Belanda tiba di Banten pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Lalu yang terakhir, rombongan kedua Belanda berhasil membangun hubungan dagang dengan Banten di bawah pimpinan Jacob van Neck. Ya, segitu saja yang bisa saya beritahukan tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Ya, pokoknya kita memang sudah dijajah banyak negara sih dari dulu, dari Portugis, Spanyol, Inggris, lalu Belanda, dan terakhir Jepang. Jadi kita memang udah dijajah habis-habisan dari dulu. Barang-barang kita dikeruk habis sama mereka, rempah-rempah kita, semua demi rempah-rempah. Nah, jadi segitu saja yang bisa saya beritahu. Sekian dan terima kasih. Andreas SA, kelas 11, IS2, absen nomor 3.